Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Pagi itu, udara masih dingin ketika aku menyiapkan sarapan untuk seisi rumah. Waktu belum menunjuk pukul 5, tapi dapur sudah penuh dengan suara panci dan desis minyak panas. Tanganku bergerak cepat, memasukkan bawang yang sudah kuiris sejak tadi malam ke dalam wajan. Bau harum menyeruak, tapi tak mengurangi rasa sesak di dadaku. Ini pagi ke-1000, atau entah yang keberapa, aku tak lagi menghitung. Tapi rasanya tetap sama. Lelah, kosong, dan tidak dianggap. Ibu mertuaku, Bu Rukmini, keluar dari kamarnya dengan langkah berat, seperti biasa. Wajahnya masam, bibirnya cemberut, dan tanpa menoleh padaku, ia duduk di meja makan dengan gaya majikan, menanti pelayan. Suamiku, Rangga, masih tertidur pulas di kamar. Ia memang begitu. Bangun hanya saat semuanya sudah siap, lalu berangkat kerja tanpa sepatah kata pun padaku selain, "Kunci pintu, jangan kemana-mana." Aku meletakkan piring-piring, berisi nasi, tempe goreng, sambal, dan sayur bening ke atas meja. Bu Rukmini melirik dengan pandangan yang membuat jantungku tercekat. "Kenapa sambalnya encer begini? Kamu masaknya gimana sih, Wit?" Aku menelan ludah. "Tadi saya..." "Udah, diem aja. Nggak usah banyak alasan. Kamu tuh kalau nggak bisa masak, bilang. Jangan ngasih makanan yang bikin mual begini." Aku menunduk. Suara lantangnya seolah menggema di seluruh dinding rumah. Tetangga mungkin bisa mendengar, tapi tak ada yang akan peduli. Mereka sudah terbiasa dengan keributan di rumah ini. Mereka pikir, aku hanyalah menantu tak tahu diri yang tak bisa menyenangkan mertua. Rangga bangun sekitar pukul 6 lewat. Ia keluar dari kamar masih dengan pakaian tidur, menguap keras, lalu duduk di meja makan. Seperti biasa, tidak ada sapa, tidak ada senyum. Ia langsung makan sambil memegang ponselnya, tertawa kecil melihat sesuatu di layar. Aku berdiri di dekat kompor, menunggu kalau ada permintaan mendadak, seperti tambah lauk atau air minum. Tapi yang kudapat malah bentakan. "Wid, mana teh hangatku? Kamu ini apa aja harus disuruh baru jalan." "Maaf suamiku, aku bukan robot yang bisa membaca pikiranmu setiap saat. Tapi tentu saja aku tak berani menjawab begitu. Aku hanya menunduk dan buru-buru membuatkan teh." Setelah semua beres dan mereka berangkat, aku tinggal sendiri di rumah besar yang tak pernah terasa seperti rumah. Ini rumah orang tuanya Rangga, yang sekarang dihuni oleh kami bertiga. Dari luar, rumah ini megah. Tapi dari dalam, bagiku, ini adalah penjara. Tak ada ruang di mana aku merasa nyaman. Kamar kami sempit, selalu terasa panas karena ventilasi yang buruk. Bahkan dapur pun seringkali digunakan sebagai tempat menginterogasi aku. Tentang masakan, kebersihan, bahkan tentang kapan aku haid. 2 tahun sudah aku tinggal di sini sejak menikah dengan Rangga. Dulu, aku pikir pernikahan akan memberiku kebahagiaan, pengertian, dan keluarga baru yang menyayangi aku. Tapi yang kudapat hanyalah kekecewaan demi kekecewaan. Aku bukan istri dalam makna sebenarnya. Aku lebih mirip pembantu tanpa bayaran. Dari pagi sampai malam, aku harus membersihkan rumah, mencuci pakaian mereka, menyetrika, memasak, bahkan mengurut kaki ibu mertuaku ketika beliau bilang pegal. Dan Rangga, ia tak pernah membelaku. Bahkan saat ibunya menuduhku mencuri lipstik, ia malah menyuruhku minta maaf. "Udahlah, Wit. Ibu nggak mungkin bohong. Kamu pasti nggak sengaja. Minta maaf aja, selesai." Padahal aku bahkan tak pernah menyentuh meja rias Bu Rukmini. Aku pernah mencoba berbicara baik-baik dengan Rangga. Suatu malam ketika ia sedang duduk di ruang tengah menonton TV, aku duduk di sampingnya dan mencoba mengutarakan isi hatiku. "Mas, aku capek. Aku ngerasa nggak dianggap di rumah ini. Ibu selalu marah, Mas juga jarang bicara. Aku ngerasa kayak orang asing di rumah sendiri." Ia menoleh, menatapku datar. "Kamu tuh kebanyakan drama. Ibu kayak gitu karena kamu yang bikin dia kesel."
Aku ini kerja keras tiap hari buat ngasih makan kamu, jadi jangan banyak nuntut. Tugas istri ya, ngurus rumah, ngurus suami. Udah itu aja. Malam itu aku menangis sampai tertidur. Tapi tak ada yang berubah keesokan harinya. Dunia tetap menuntutku untuk tersenyum saat hatiku terkoyak. Dan aku belajar untuk pura-pura baik-baik saja. Tapi pura-pura itu lama-lama jadi racun. Puncaknya adalah ketika aku jatuh sakit. Tubuhku lemas, kepalaku pusing, dan aku tak bisa bangun dari tempat tidur. Kupikir setidaknya kali ini aku bisa mendapat sedikit empati. Tapi yang kudapat malah sebaliknya. Ah, kamu pura-pura sakit ya? Biar bisa leha-leha nggak ngapa-ngapain. Dasar perempuan manja. Teriak buruk Mini sambil membanting ember cucian di depan pintu kamarku. Rangga hanya berdiri di ambang pintu, melipat tangan, wajahnya kesal. Kamu jangan lebay, Wid. Bangun, beresin rumah. Kalau sakit beneran, ayo ke puskesmas. Tapi jangan tidur-tiduran aja. Aku hanya bisa memejamkan mata. Rasanya ingin mati saja. Tapi bahkan mati pun terasa terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin mereka tahu rasanya ditindas, direndahkan, diperlakukan seolah tak punya nilai apapun. Malam itu, aku memutuskan untuk kabur. Bukan karena aku pengecut, justru karena aku ingin bertahan hidup. Aku ingin menyelamatkan diriku sebelum semuanya terlambat. Aku mengemas beberapa pakaian ke dalam tas kecil, mengambil dompet dan ponselku, lalu diam-diam keluar dari rumah saat semuanya tertidur. Langkahku cepat, jantungku berdegup kencang. Suara sepatu menyentuh lantai gang sepi di depan rumah membuatku merasa seperti maling. Tapi ini bukan pencurian. Ini penyelamatan diri. Aku berlari menuju halte, naik angkot ke terminal. Dan dari sana aku menumpang bus ke kota kelahiranku, tempat aku belum pulang sejak menikah. Sepanjang jalan aku menahan air mata. Ada rasa lega, tapi juga takut. Bagaimana nanti? Apa kata orang? Akan kemana aku? Tapi yang lebih penting, akhirnya aku bebas. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku bisa duduk tanpa ketakutan, bernapas tanpa beban, dan memikirkan apa yang aku mau. Bukan hanya apa yang harus aku lakukan agar diterima. Aku tahu hidup setelah ini mungkin tidak mudah. Tapi setidaknya aku tak lagi jadi sampah di mata mereka. Bus berhenti di terminal kecil yang terasa asing, tapi juga menyimpan segenggam kenangan. Kota kelahiranku tak banyak berubah, hanya lebih sepi dari yang kuingat. Bangunan-bangunan tua masih berdiri dengan cat kusam, dan warung soto langganan masa kecilku masih buka di pojokan jalan. Aku turun dari bus dengan tubuh yang masih lemas, tapi kali ini karena kelelahan fisik, bukan karena tekanan batin. Tas ransel kecil ku pegang erat-erat, seperti memeluk satu-satunya harapan yang tersisa. Aku tidak langsung ke rumah orang tuaku. Sudah terlalu lama aku tak pulang, dan entah kenapa, aku merasa malu. Aku merasa bersalah telah pergi dengan angan-angan tinggi, seolah menikah akan menjadikanku wanita dewasa yang mandiri. Padahal kenyataannya aku justru pulang dengan luka dan kehancuran. Aku duduk di bangku taman dekat sekolah lamaku, memandangi anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Seketika, ada rasa rindu yang menyentak dada. Rindu akan masa di mana aku tidak perlu memikirkan siapa yang membenciku atau menganggapku tak berguna. Air mataku menetes begitu saja, tak bisa kutahan. Aku merasa sangat kecil, sangat rapuh, dan sangat sendiri. Ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk. Dari Rangga kupandangi layar beberapa detik. Rasanya seperti ada 2 sisi dalam diriku yang berperang. Satu ingin menjawab dan mendengar apakah ia mencariku karena peduli. Dan sisi lainnya tahu pasti ia akan marah, menyalahkan, menuduhku berbuat gila. Aku biarkan ponsel itu berdering sampai berhenti sendiri. Tak lama kemudian masuk pesan. "Kamu di mana? Kamu pikir kabur gitu aja bisa selesai? Pulang sekarang sebelum ibu makin marah." Aku menarik napas panjang. Pesan itu seperti paku terakhir di peti matiku. Tidak ada kamu baik-baik saja, tidak ada apa yang kamu rasakan. Yang ada hanya kemarahan dan ancaman. Aku sadar, ini bukan rumah yang kutinggalkan. Ini penjara, dan aku baru saja melarikan diri. Dengan kaki berat, aku berjalan ke arah rumah orang tuaku.
Tiba di depan gerbang kecil berwarna biru yang mulai mengelupas, aku terdiam, seperti ada tembok tak kasat mata yang menghalangi langkahku. Tapi sebelum aku sempat mengetuk, suara ibu terdengar dari dalam. "Widya?" Aku terkejut. Ia mengenal langkah kakiku. Tak berubah. Meski 2 tahun aku hilang tanpa banyak kabar. Aku menunduk ketika ia membukakan pintu. Wajahnya lebih tua, rambutnya lebih banyak yang putih. Tapi senyum lembutnya masih sama. Ia langsung memelukku, tanpa tanya, tanpa tuduhan. "Masuk, Nak. Kamu pasti capek banget," ucapnya sambil mengusap punggungku. Ayah menyusul dari dalam rumah. Wajahnya serius, tapi tatapannya penuh tanya. Ia tidak langsung berbicara, hanya duduk dan mempersilakan aku minum teh yang sudah disiapkan ibu. Aku tahu, mereka pasti punya banyak pertanyaan. Tapi mereka memberiku ruang. Setelah cukup tenang, aku ceritakan semuanya. Dari awal pernikahan, kehidupan di rumah mertua, perlakuan buruk Mini, sikap dingin Rangga, sampai keputusan untuk kabur pagi itu. Aku bicara sambil sesekali terisak, dan ibu menggenggam tanganku sepanjang cerita. Ayah akhirnya bersuara, pelan tapi mantap. "Kamu nggak salah, Widya. Rumah bukan tempat yang bikin orang ketakutan. Suami bukan orang yang cuma datang untuk diservis. Kalau kamu diperlakukan seperti pembantu, itu bukan rumah tangga, itu penindasan." Aku menangis lebih keras. Rasanya seperti beban bertonton lepas dari pundakku. Dulu aku takut dianggap gagal, takut mereka kecewa, tapi ternyata mereka hanya ingin anaknya bahagia. Hari-hari berikutnya aku habiskan di rumah orang tuaku, memulihkan diri, tapi tentu saja, kenyataan tak semudah itu. Pesan dari Rangga datang setiap hari. Kadang ia membujuk, kadang mengancam, kadang seolah menyesal. Tapi nada dasarnya selalu sama, bukan bertanya tentang perasaanku, melainkan menyuruhku pulang. Suatu hari, datang pesan dari nomor yang tidak kukenal. Isinya membuat darahku mendidih. "Kamu perempuan gak tahu diri. Suami udah kerja banting tulang, kamu malah kabur kayak anak kecil. Ibu lagi sakit mikirin kamu. Mau kamu keluarga suami hancur?" Aku tahu itu dari adik iparku. Kalimat-kalimat itu, mereka tak ingin tahu mengapa aku pergi, mereka hanya ingin aku kembali dan diam. Aku tidak membalas, tapi aku tahu, ini belum selesai. Rangga akan mencariku. Buruk Mini akan menyebarkan cerita versinya. Tetangga akan bergosip. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang aku harus belajar bicara. Aku mulai menulis. Di buku kecil, kutuangkan semua pengalamanku, hari demi hari, kejadian demi kejadian, kata demi kata. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyembuhkan luka. Kata-kata itu seperti obat. Aku mulai mengingat siapa aku sebelum semua ini. Seorang perempuan yang punya mimpi, yang bisa tertawa lepas, yang dulu begitu bersemangat menyambut hidup. Lalu datang hari itu, ketika Rangga benar-benar datang ke rumah orang tuaku. Ia berdiri di depan pagar, menatapku seperti orang asing. Di belakangnya, ada 2 orang sepupu laki-lakinya, berdiri seperti bodyguard. Aku keluar karena tidak ingin keluarga kecilku terintimidasi. "Widya, ayo pulang. Jangan bikin malu keluarga. Kamu istriku, tanggung jawabku." Aku menatapnya, kali ini tanpa takut. "Mas, aku bukan barang. Aku juga manusia. Aku punya hak buat dihargai. Kamu bukan suami. Kamu mandor. Dan aku bukan istrimu, aku pembantumu. Aku nggak akan pulang." Wajahnya berubah merah. Ia melangkah maju. Tapi ayah berdiri di sampingku, tenang tapi teguh. "Kalau kamu datang untuk memaksa, lebih baik pulang. Anak saya bukan milik siapapun. Kalau dia mau cerai, itu haknya." Rangga hanya terdiam. Mungkin tak menyangka aku bisa berbicara seperti itu. Tak menyangka aku tak lagi takut. Hari itu adalah hari kemenangan kecilku. Bukan karena aku berhasil membuat mereka mundur, tapi karena, untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Setelah kepergian Rangga dari depan rumah orang tuaku, suasana menjadi hening untuk waktu yang cukup lama. Tidak ada lagi ketukan mendadak di pagi hari.
Tidak ada lagi pesan panjang berisi makian atau bujukan. Sepertinya mereka mulai menerima kenyataan bahwa aku tidak akan kembali. Tapi itu bukan berarti hidupku tiba-tiba jadi ringan. Setiap pagi, aku masih terbangun dengan jantung berdegup kencang, seolah tubuhku belum percaya bahwa aku sudah berada di tempat yang aman. Kadang aku masih bermimpi sedang memasak untuk buruk Mini, atau Rangga membentakku karena lupa menyiapkan handuknya. Dan ketika aku terbangun, aku merasa lega, sekaligus marah karena trauma itu belum juga pergi. Aku mulai membantu ibu di warung kecilnya, menjajakan gorengan dan kopi hitam untuk tetangga-tetangga yang mampir. Di sela waktu kosong, aku membaca buku apapun. Tentang psikologi, tentang hak-hak perempuan, bahkan tentang memasak. Aku ingin memulihkan diriku dari dalam, dengan ilmu dan kesadaran. Aku sadar, selama ini aku tidak punya cukup pemahaman bahwa aku punya hak untuk berkata tidak. Hak untuk menolak diperlakukan tidak manusiawi. Hak untuk bahagia. Suatu siang, yang terik, saat aku sedang merapikan meja warung, seorang perempuan paruh baya datang. Ia mengenakan jilbab sederhana dan membawa beberapa brosur di tangannya. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Lestari, seorang relawan di sebuah lembaga pendamping perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ada yang bilang, kamu baru saja keluar dari rumah yang tidak sehat, ya? Tanyanya hati-hati. Aku sempat kaget, lalu menunduk malu. Ia tersenyum. Kamu nggak perlu malu, kamu berani. Itu sesuatu yang banyak perempuan lain belum bisa lakukan. Hari itu aku mengobrol lama dengannya. Ia memberiku brosur tentang hak-hak hukum, proses perceraian, dan bagaimana mengakses bantuan psikolog. Aku menyimpannya seperti menyimpan harta karun. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya arah. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mendatangi kantor lembaga itu. Bangunannya kecil, tapi suasananya hangat. Di sana, aku bertemu beberapa perempuan lain yang punya kisah serupa. Ada yang dianiaya suaminya selama bertahun-tahun, ada yang dibungkam keluarga mertua, ada yang sudah berani menggugat tapi dikucilkan keluarganya sendiri. Di mata mereka, aku melihat cermin diriku sendiri. Kami duduk melingkar, berbicara bergantian, menangis, tertawa kecil. Tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang menyuruh kami diam. Di ruangan kecil itu, aku merasa menjadi manusia. Salah satu konselor mendampingiku secara khusus. Namanya Mita, usianya tidak jauh dariku. Ia membantuku menyusun langkah hukum untuk mengajukan gugatan cerai. Kami mengumpulkan bukti-bukti, mulai dari pesan-pesan Rangga, hingga surat keterangan dari dokter puskesmas saat aku sakit dan tetap dipaksa bekerja di rumah. Aku sempat ragu. Dalam benakku masih ada suara kecil yang berkata, bagaimana kalau nanti kamu menyesal? Bagaimana kalau kamu tidak bisa hidup sendiri? Tapi Mita menatapku dan berkata, lebih baik sendiri daripada bersama seseorang yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Kalimat itu seperti palu yang menghantam batu keras dalam dadaku. Batu yang selama ini menahanku dari melangkah. Akhirnya, aku mengajukan gugatan cerai. Rangga tidak datang pada sidang pertama. Ia mengutus pengacara yang dengan wajah datar hanya mengajukan tanggapan singkat. Sidang kedua, Buruk Mini ikut hadir. Ia menatapku dengan pandangan penuh kebencian, tapi aku sudah kebal. Dulu, pandangan itu bisa membuatku gemetar. Sekarang, aku hanya merasa kasihan padanya. Dalam sidang, pengacaraku membacakan kronologi perlakuan mereka padaku. Majelis hakim mendengarkan, kadang mengangguk, kadang mengernyit. Aku diminta bicara langsung. Suaraku sedikit bergetar di awal, tapi semakin aku bicara, semakin aku kuat. Aku menceritakan semuanya, tanpa menyisakan detail. Ketika sidang selesai, aku keluar dari ruang persidangan dengan langkah ringan. Seolah untuk pertama kalinya aku melangkah sebagai Widya. Bukan menantu siapa-siapa, bukan istri siapa-siapa, tapi diriku sendiri. Proses itu belum selesai. Aku masih harus menghadapi komentar dari orang-orang, dari keluarga jauh yang menganggapku gagal, dari tetangga yang suka bergosip. Tapi aku sudah tidak peduli.
Orang-orang bisa berkata apa saja. Mereka tidak tahu apa yang sudah kulalui. Mereka tidak tidur di rumah yang menghilangkan harga diri seseorang perlahan-lahan. Aku mulai menulis cerita pengalamanku secara anonim di sebuah blog kecil. Cerita itu ternyata dibaca banyak orang. Beberapa perempuan mengirim pesan padaku, mengaku sedang mengalami hal serupa. Mereka bilang, tulisanku memberi mereka keberanian. Aku menangis saat membaca pesan-pesan itu. Ternyata, apa yang kualami bukan akhir dari segalanya. Justru itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kekuatan untuk menyuarakan luka dan membagikan harapan. Satu sore, aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan perempuan yang berdiri di sana. Rambutku masih acak-acakan, wajahku tidak secantik dulu, tubuhku tidak seramping dulu. Tapi mataku lebih tajam, penuh kesadaran, penuh tekad. Aku mengelus wajahku sendiri dan berkata pelan, "Terima kasih Widya, kamu bertahan, kamu selamat." Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa diambil siapapun dariku. Beberapa bulan setelah sidang putus dan statusku resmi sebagai perempuan yang kembali melajang, hidupku perlahan mulai menemukan ritmenya sendiri. Bukan berarti semuanya jadi mudah, tentu tidak. Tapi perasaanku berbeda. Aku tidak lagi bangun pagi dengan rasa takut. Tidak lagi harus menebak-nebak suasana hati orang lain. Atau berlari kecil jika ada panggilan dari ruang tengah. Aku bangun, menyeduh kopi sendiri, dan duduk menikmati pagi tanpa beban. Hari-hariku masih sibuk membantu ibu di warung. Tapi aku mulai menyisihkan waktu di malam hari untuk menulis. Aku menulis kisahku, cerita orang lain, dan hal-hal yang dulu hanya bisa kutulis di kepala. Semakin lama, tulisan-tulisan itu mulai mendapat perhatian. Salah satu komunitas penulis lokal mengundangku bergabung. Awalnya aku ragu, tapi setelah bertemu mereka, aku merasa seperti menemukan rumah kedua. Mereka membantuku mengasah tulisan, bahkan mendorongku untuk menerbitkan buku kumpulan ceritaku. Suatu sore, aku duduk di pojokan kafe kecil di kota sambil menyunting naskah. Seorang perempuan muda duduk di meja seberang. Ia memperhatikanku cukup lama, lalu akhirnya mendekat. "Mbak, maaf, Mbak Widya ya?" Aku sedikit terkejut. "Iya, saya. Maaf, kita kenal?" Dia tersenyum kaku. "Saya Ria, saya pembaca blog Mbak. Saya juga sedang berjuang keluar dari pernikahan yang, ya, seperti yang Mbak alami." Aku langsung menggeser kursi. "Duduk sini." Kami ngobrol panjang sore itu. Ia bercerita tentang bagaimana ia merasa bersalah setiap kali berpikir untuk meninggalkan suaminya. Bahwa ibunya bilang, istri itu harus kuat. Bahwa malu kalau cerai. Aku menatapnya dalam-dalam. Kuat itu bukan berarti bertahan di tempat yang melukai. Kadang justru kekuatan terbesar itu ada saat kita berani keluar. Dia menunduk, menangis pelan. Tapi matanya mulai berubah. Ada percikan kecil, seperti aku dulu saat bertemu Bu Lestari. Dari pertemuan itu, aku mulai berpikir, mungkin inilah jalanku sekarang. Menulis, berbagi, dan jika bisa, mendampingi perempuan-perempuan yang sedang terjebak dalam luka yang tak terlihat. Aku pun mendaftar sebagai relawan di tempat Bu Lestari. Di sana, aku tak hanya belajar tentang hukum dan psikologi, tapi juga belajar mendengarkan. Mendengar jeritan yang tak sempat diucap, luka yang tak kelihatan. Ternyata banyak sekali perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang hanya menguntungkan satu pihak. Banyak dari mereka yang lebih takut pada ucapan tetangga daripada rasa sakit di dada sendiri. Satu hal yang selalu kuingat dari pelatihan di sana adalah ini. Penyintas kekerasan tidak butuh dikasihani. Mereka butuh dipercaya bahwa mereka mampu bangkit. Dan aku percaya itu. Hidupku mulai berubah. Aku tak lagi dipenuhi rasa bersalah karena gagal mempertahankan pernikahan. Aku mulai menyadari, aku bukan gagal. Justru aku berhasil menyelamatkan diriku. Aku menulis buku, ikut seminar kecil, dan kadang berbicara di forum lokal sebagai penyintas. Suatu hari, setelah acara kecil di balai desa, seorang ibu tua menghampiriku. Wajahnya lembut, matanya berkaca-kaca. "Anakku dulu seperti kamu, Mbak," katanya sambil menggenggam tanganku. Tapi dia nggak sempat keluar dari rumah itu.
Dia sudah pergi sebelum sempat bilang, "Aku nggak kuat." Aku menahan napas, menatap ibu itu dengan dada yang sesak. Kadang, tak semua perempuan sempat menemukan pintu keluar. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa setiap cerita seperti punyaku harus diceritakan, harus didengar, harus diperjuangkan. Beberapa bulan kemudian, aku berhasil menerbitkan bukuku sendiri. Judulnya, Rumah Bukan Neraka. Isinya kumpulan kisah nyata dari perempuan-perempuan yang selama ini hanya dipandang sebagai istri, tapi tak pernah diperlakukan sebagai manusia. Buku itu kecil, sederhana, tapi dampaknya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Aku mulai menerima undangan untuk berbicara di komunitas-komunitas lain. Sekolah, kampus, bahkan pengajian ibu-ibu. Aku datang bukan sebagai ahli, bukan sebagai tokoh hebat, tapi sebagai seseorang yang pernah patah dan tahu rasanya jatuh sampai tak bisa bangun. Dari sana, hidupku pelan-pelan membentuk-bentuk baru. Aku menyewa kamar kecil di dekat pasar. Menata ulang hidupku sendiri, dari dasar. Tidak mewah, tidak sempurna, tapi milikku sepenuhnya. Kadang malam-malam masih datang rasa sepi. Tentu saja, aku juga manusia. Kadang aku berpikir, bagaimana kalau aku tak pernah menikah dengan Rangga? Bagaimana kalau aku menuruti ayah dan ibu dulu untuk menunda? Tapi hidup bukan soal menghindari luka. Hidup adalah tentang bagaimana kita sembuh. Dan apa yang kita lakukan setelah sembuh. Suatu pagi, saat sedang menyiram bunga kecil di depan kontrakanku, aku tersenyum sendiri. Tak ada suara teriakan. Tak ada omelan karena terlambat menanak nasi. Hanya ada suara burung dan aroma kopi yang kuseduh sendiri. Aku masih sendiri. Belum ada laki-laki lain dalam hidupku. Tapi sekarang, aku tidak lagi mencari seseorang untuk menyelamatkanku. Aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa hidup. Beberapa waktu setelah bukuku Rumah Bukan Neraka mulai dikenal di kalangan lokal, aku dan beberapa teman dari komunitas pendamping perempuan mulai serius membangun sebuah ruang aman. Bukan organisasi besar, bukan kantor formal. Hanya satu rumah kecil milik seorang donatur yang kami sulap menjadi tempat berteduh sementara bagi perempuan yang sedang mencoba keluar dari lingkaran kekerasan. Kami menamainya Ruang Pulang, sebuah nama sederhana, tapi penuh makna. Karena kami percaya, setiap perempuan berhak punya tempat untuk pulang, bukan dalam arti fisik, tapi pulang ke dirinya sendiri, ke harga dirinya, ke rasa damai yang selama ini dirampas. Setiap pekan, kami adakan pertemuan, kadang cuma diisi dengan mendengarkan satu sama lain. Kadang ada psikolog yang datang. Kadang kami hanya saling memeluk dalam diam, tanpa harus banyak bicara. Aku juga mengajar kelas menulis kecil. Bukan untuk mencetak penulis hebat, tapi agar luka-luka itu tidak terpendam dan membusuk dalam diam. Pada suatu Sabtu sore yang tenang, datanglah seorang perempuan muda dengan wajah pucat dan mata sembab. Namanya Nisa. Ia baru saja kabur dari rumah suaminya bersama anaknya yang masih berusia 3 tahun. Ia tak membawa apapun selain baju di badan dan satu tas ransel lusuh. Begitu ia duduk, ia langsung menangis terseduh-seduh. Aku malu, aku bodoh. Kenapa aku nggak bisa bikin suamiku bahagia? Aku mengulurkan tanganku, menggenggam jemarinya yang dingin. Aku menatapnya lama, lalu dengan suara pelan tapi tegas aku berkata, "Tidak ada istri yang bertanggung jawab atas kebahagiaan suaminya. Tanggung jawabmu cuma satu, melindungi dirimu dan anakmu dari rasa sakit yang tidak perlu." Kalimat itu membuatnya terdiam. Lalu ia menangis lebih keras, tapi kali ini tangis yang melepaskan, bukan mengutuk diri sendiri. Hari-hari di ruang pulang mengajarkanku lebih banyak tentang hidup daripada semua tahun pernikahanku yang penuh luka. Di sana aku belajar bahwa banyak perempuan yang terluka bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka diajarkan untuk diam. Diajar sejak kecil untuk menjadi penurut, bahkan ketika hati mereka remuk. Dari sana juga aku belajar bahwa cinta sejati
tidak akan membuatmu kehilangan harga diri. Cinta yang sehat tidak akan membuatmu bertanya-tanya setiap malam, "Aku salah apa hari ini?" Cinta yang benar tidak akan meminta kita melupakan diri kita sendiri demi menjaga nama baik keluarga. Beberapa bulan kemudian, aku diminta menjadi pembicara dalam seminar nasional tentang perlindungan perempuan. Aku nyaris menolak. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang perempuan biasa yang pernah jatuh dan bangkit. Tapi mereka bilang, justru karena aku bukan siapa-siapa, suaraku penting. Karena aku mewakili jutaan perempuan yang selama ini tidak pernah diberi kesempatan bersuara. Aku berdiri di atas panggung dengan tangan gemetar. Tapi begitu aku mulai bicara, semua cerita itu mengalir begitu saja. Tentang malam-malam tanpa tidur, tentang wajah ibu mertua yang tak pernah puas, tentang suami yang hanya tahu caranya menyuruh, bukan mencintai. Tentang malam aku kabur dengan tubuh lelah dan hati porak-poranda. Di akhir pidato aku berkata, "Aku bukan korban lagi, aku penyintas. Dan penyintas bukan berarti sempurna. Tapi aku ada di sini, dan aku tidak akan diam lagi." Tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Tapi yang membuatku menangis adalah saat seorang perempuan tua menghampiriku setelah acara dan berbisik, "Terima kasih, Nak. Kamu bilang semua yang tidak bisa saya ucapkan selama 30 tahun pernikahan saya. Kehidupan baruku berjalan, tidak selalu mulus, tapi selalu jujur." Aku mulai membuka kelas menulis daring. Dari situ, aku bisa hidup mandiri, menyewa tempat tinggal yang lebih baik, memperbaiki relasi dengan tubuh dan pikiranku sendiri. Dan perlahan, aku belajar untuk mencintai diriku yang sekarang, dengan semua bekas luka, semua ketakutan, dan semua keberanian yang terus tumbuh. Lalu datanglah dia. Bukan Rangga, bukan cinta lama. Seseorang yang tak pernah kutebak akan masuk dalam hidupku. Namanya Ardi. Kami bertemu di sebuah pelatihan literasi digital, di mana aku diminta menjadi mentor untuk penulis pemula. Ardi bukan peserta pelatihan. Ia fotografer lepas yang ditugaskan mendokumentasikan acara. Dia berbeda. Ia tidak mencoba menyelamatkanku. Ia tidak menanyakan kisah masa laluku dengan ekspresi simpati yang dibuat-buat. Ia mendekat seperti seseorang yang ingin mengenal, bukan menghakimi. Ia mendengar tanpa merasa harus memberi solusi. Awalnya aku menjaga jarak, bukan karena trauma, tapi karena aku tahu, aku tidak butuh cinta untuk melengkapi diriku. Tapi Ardi tidak terburu-buru. Ia berjalan sejajar, menawarkan bahu saat aku lelah, tapi tidak pernah menarik lenganku saat aku ingin menjauh. Dan itu membuatku nyaman. Hubungan kami berjalan perlahan, tidak penuh drama, tidak ada kata-kata besar. Tapi ada kejujuran kecil setiap hari. Kami berbagi banyak hal, tentang film, tentang buku, tentang keinginan-keinginan sederhana, seperti memasak bersama atau menanam bunga di pot kecil. Satu hari, di teras rumahku, Ardi memandangku lama. "Widya," katanya pelan. "Aku tahu kamu bukan perempuan yang mudah percaya lagi, tapi aku nggak akan memintamu percaya sekarang. Aku cuma minta satu hal. Jika suatu hari kamu siap membuka pintu lagi, tolong izinkan aku berdiri di depan pintu itu. Bukan untuk memaksa masuk, tapi untuk menjaga, menemani." Aku tak menjawab saat itu. Tapi malamnya, aku menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena ternyata cinta yang lembut masih mungkin ada. Cinta yang tidak melukai. Dan walau aku belum tahu apakah aku siap membuka hati seutuhnya, satu hal sudah pasti. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku diperlakukan seperti sampah lagi. Tidak oleh siapapun. Karena sekarang, aku tahu siapa diriku. Aku adalah Widya. Bukan istri siapa-siapa, bukan menantu siapa-siapa, tapi manusia utuh yang layak bahagia, dan aku sedang menuju ke sana. Perlahan, tapi pasti. Beberapa bulan setelah percakapan dengan Ardi di teras rumah, hubungan kami tetap berjalan seperti biasa, tenang, jujur, tanpa tuntutan. Ia tidak pernah mendesakku untuk memberi label pada hubungan kami. Tapi justru karena itulah, pelan-pelan hatiku luluh.
Ada kelegaan saat aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa perlu takut disalahkan hanya karena merasa lelah atau ingin sendiri. Aku mulai membiarkannya melihat sisi-sisi rapuhku, bekas luka yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan Ardi selalu tahu harus diam saat aku tidak ingin bicara, serta tahu bagaimana hadir tanpa membuatku merasa terbebani. Satu hal yang membuatku sadar, cinta bukan tentang siapa yang lebih berkorban, tapi tentang siapa yang mau tumbuh bersama. Suatu pagi yang cerah, aku membuka jendela kamar kontrakan yang kini sudah berubah jadi rumah mungil milikku sendiri. Di halaman, Ardi sedang menyiram bunga yang dulu kami tanam bersama. Mawar putih, melati, dan sedikit lavender. Ia menoleh dan tersenyum padaku. Senyum yang tidak menuntut apapun. Aku turun dan menyeduh kopi. Kami duduk di beranda. Aku pikir, aku nggak akan bisa mencintai lagi, kataku tiba-tiba. Bukan karena aku membenci laki-laki, tapi karena aku terlalu sayang pada diriku sendiri sekarang, sampai takut kehilangan kendali. Ardi menatapku lama, lalu berkata, pelan, kalau aku suatu saat menyakitimu, kamu boleh pergi. Dan aku akan tetap menghormatimu karena kamu memilih dirimu sendiri. Kalimat itu seperti angin lembut yang menghapus sisa-sisa trauma terakhir dalam diriku. Bukan karena aku yakin dia tidak akan pernah menyakitiku. Semua orang bisa salah. Tapi karena aku tahu, aku tidak akan membiarkan siapapun lagi menenggelamkanku dalam kebisuan. Beberapa hari kemudian, aku menulis bab terakhir untuk buku keduaku. Kali ini bukan kumpulan kisah penyintas, tapi novel yang terinspirasi dari perjalananku sendiri. Judulnya, Perempuan yang Pulang, cerita fiksi yang syarat kenyataan, tentang perempuan yang hilang dalam rumah tangga, lalu menemukan jalannya sendiri, tidak dengan kemewahan atau pangeran berkuda, tapi dengan keberanian mencintai dirinya sendiri. Saat peluncuran buku itu, kursi-kursi di ruangan kecil itu penuh. Beberapa wajah familiar, sebagian besar wajah-wajah baru. Di barisan depan, duduk ibu, Ardi, beberapa teman dari komunitas, dan tanpa kuduga ayahku. Aku sempat terdiam melihatnya. Setelah sekian lama, kami memang masih berhubungan baik, tapi renggang. Ia tampak lebih tua, rambutnya mulai penuh uban. Ia mendekat saat acara selesai, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ayah bangga sama kamu, Widya. Dulu ayah pikir kamu keras kepala karena kabur dari rumah tanggamu, tapi ternyata kamu justru lebih bijak dari yang ayah kira. Aku menahan air mata. Mungkin tidak semua hubungan bisa pulih seperti dulu, tapi setidaknya kami bisa berdamai. Malam itu, aku duduk di ruang kerja kecilku, menatap layar kosong. Tidak ada tulisan baru, tidak ada rencana besar, tapi ada rasa yang tenang mengalir dalam dada. Aku menoleh ke arah cermin, menatap wajah perempuan yang sekarang duduk dengan tenang, dengan luka yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dikenang. Perempuan itu adalah aku. Aku yang pernah diinjak, dibungkam, diremehkan. Aku yang pernah dianggap pembantu di rumah sendiri. Aku yang pernah lari malam-malam membawa luka yang masih basah. Tapi aku juga perempuan yang berdiri, menata ulang hidupnya, dan menolak dilenyapkan. Dan kini, aku tidak lagi kabur, aku pulang. Pulang ke diriku sendiri, ke hidup yang kutentukan sendiri, ke cinta yang tidak menyakitkan, ke rumah yang tidak perlu megah, asalkan damai. Akhir bukan berarti selesai, tapi kini, aku tahu, bahkan luka, terdalam pun bisa jadi cahaya, jika kita berani memegang kendali.